Assalamualaikum guys, selamat datang di channel PML Story. Video kali ini aku ingin membahas tentang kisah seorang pria yang melakukan pembantaian hanya dengan menggunakan jombret. Jombret adalah senjata yang bentuknya mirip dengan parang, tapi lebih tipis dan memanjang. Dan tragedi ini berlangsung hanya dalam waktu 24 jam. Peristiwa ini terjadi di kota Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 15 April tahun 87. Suasana di kota ini tiba-tiba menjadi sepi dan mencekam. Dan saking mencekamnya, anak-anak yang masih sekolah terpaksa harus dipulangkan lebih awal, bahkan diliburkan untuk beberapa hari. Suasana mencekam itu karena adanya sesosok pria yang bernama Suwirjo, atau lebih dikenal dengan nama Wirjo. Dia berprofesi sebagai petani, saat itu berusia 35 tahun. Ada beberapa cerita menarik tentang Wirjo, dan bisa dibilang cukup nyeleneh. Ternyata dulunya Wirjo pernah bekerja di sebuah perusahaan penghasil kertas. Di pabrik itu, dia bekerja sebagai supir forklift. Cukup lama Wirjo bekerja di pabrik itu, sampai akhirnya dia dipecat karena dengan sengaja menabrakkan forklift ke tembok. Setelah dipecat, Wirjo beralih profesi menjadi petani. Beruntung, kakaknya Wirjo memiliki sawah yang cukup luas, jadi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidupnya. Dan tak hanya itu, Wirjo juga pernah membuat rujak kecut dari 2 pepaya dengan jumlah yang tidak wajar, yaitu 1 ember, dan menggunakan cabai sebanyak 2 kg. Bahkan Wirjo sampai kelenger karena makan setengah ember. Ada lagi cerita unik dari Wirjo. Dia ini ingin memotong sapi karena sapinya kurang gesit saat membajak sawah. Akhirnya, sapinya dikasih makan ular luwuk, yaitu sejenis ular yang memiliki bisa beracun. Saat sapinya sudah mulai teler dan mulai sekarat, barulah sapinya dipotong oleh Wirjo untuk dimakan. Wirjo juga dikenal suka makan-makan besar, atau yang sering dikenal dengan nama mukbang. Pernah suatu ketika, Wirjo menanak nasi sebanyak 5 kg beras. Lalu dia membuat nasi goreng ditambah 1 botol minyak goreng. Jadilah nasi goreng dengan porsi super jumbo. Dan nasi goreng itu ternyata dimakan dan dihabiskan sendiri oleh Wirjo. Setelah itu dia pun merasa kekenyangan dan langsung berendam ke sungai untuk menghilangkan rasa kenyangnya. Wirjo juga pernah makan 5 nasi bungkus dengan waktu yang singkat. Pamannya yang saat itu ikut, dia hanya bisa mengelus dada melihat aksi kesetanan yang diperbuat oleh Wirjo. Dan karena porsi makannya yang jumbo ini, membuat warung-warung di sekitar tempat tinggalnya Wirjo takut kepadanya. Takut kalau nasinya tidak dibayar. Di mata para tetangga, Wirjo merupakan sosok yang temperamental dan angkuh. Dia sering marah-marah hingga membuat para tetangga menjadi takut. Selain itu, Wirjo juga suka mabuk-mabukan, bahkan beberapa kali terlilit hutang karena suka berjudi. Meskipun tabiatnya yang jelek, tapi tidak ada satupun yang berani menegurnya. Alasannya, pernah suatu ketika ada tetangganya yang berani menegurnya, dan Wirjo pun langsung menghampiri rumah tersebut dengan membawa jombret. Jangankan tetangganya, ibu kandungnya sendiri pun hampir ditusuk menggunakan keris oleh Wirjo. Waktu itu Wirjo bertanya kepada ibunya, kenapa di antara saudara-saudaranya hanya dia yang miskin? Karena tidak puas dengan jawaban ibunya, dengan tega Wirjo hampir membunuh ibunya sendiri. Tapi untungnya aksi itu gagal. Sebenarnya ekonomi Wirjo ini bisa dibilang berkecukupan karena dia mendapatkan warisan dari orang tuanya.
Tapi karena kebiasaan buruknya itu yang membuat harta bendanya akhirnya kian menipis dan dia menjadi miskin. Munculnya peristiwa berdarah itu berawal dari kemarahan Wirjo terhadap istrinya. Saat itu istrinya sedang mencangkul di sawah, lalu Wirjo datang sambil menuntun sapi. Kemudian Wirjo meminta istrinya untuk bergeser agar tidak tertabrak oleh sapi. Dan istrinya menjawab, "Gak bakalan ditabrak, masih ada ruang lega." Mendengar jawaban istrinya, Wirjo jadi marah besar. Sampai-sampai pecut yang digunakan untuk sapi justru dipukulkan ke istrinya. Untungnya istrinya berhasil kabur. Wirjo mencari kesana kemari tapi tidak ketemu. Hal inilah memicu terjadinya peristiwa horor bagi warga Banyuwangi. Wirjo pulang ke rumah dan mengasah combret miliknya di belakang rumah. Sementara itu, ada dua anak kecil yang berusia 4 tahun, yaitu Reni dan Arbaya. Mereka sedang bermain di gundukan pasir di halaman rumah Wirjo. Tiba-tiba Wirjo marah kesetanan. Hingga didatangilah kedua anak tersebut yang sedang bermain. Lalu Wirjo langsung menyebut mereka dengan jombretnya. Tapi untungnya Reni berhasil kabur. Tapi naas, Arbaya tewas seketika karena sebutan Wirjo di bagian lehernya hingga hampir putus. Namun ada fakta yang mengejutkan. Ternyata Reni adalah anak angkatnya Wirjo. Setelah membunuh anak itu, Wirjo makin beringas. Dia pun berencana untuk membunuh yang lainnya. Wirjo langsung melanjutkan aksi pembantaian, yaitu tetangganya sendiri yang bernama Pak Maskur. Tanpa basa-basi, Wirjo langsung menyabet istri Pak Maskur yang sedang memasak. Pak Maskur pun tak luput dari sabetan Wirjo. Padahal keluarga Pak Maskur tidak ada masalah sedikit pun dengan Wirjo. Setelah itu Wirjo jadi semakin menggila, mengejar orang-orang yang lagi di sawah untuk dijadikan target berikutnya. Untungnya orang-orang yang ada di sawah itu berhasil kabur dari sabetan Wirjo. Akhirnya tersebarlah berita ini ke seluruh masyarakat Banyuwangi. Masyarakat pun mencoba datang ke tempat kejadian, tetapi bukan Wirjo yang mereka temukan, melainkan korban-korban Wirjo yang berserakan di jalanan. Wirjo terus berjalan ke arah barat untuk mencari korban selanjutnya yang berpapasan dengannya. Tidak peduli siapapun itu korbannya, termasuk siswi SMP yang lewat di sawah, tak luput dari sabetan Wirjo. Sampai di suatu kejadian, Wirjo bertemu dengan petugas Kamra. Dan si Wirjo langsung menyabet jombretnya ke arah petugas. Tetapi petugas itu dapat menepis sabetan Wirjo. Untungnya, petugas itu selamat. Meskipun dua jarinya harus putus karena sabetan Wirjo. Akhirnya petugas itu mengeluarkan jurus andalanya, yaitu langkah 1000. Dia pun lari tunggang langgang. Melihat korban yang berserakan, membuat masyarakat setempat menjadi panik, ditambah lagi keberadaan Wirjo yang tidak diketahui. Peristiwa ini membuat masyarakat Banyuwangi menjadi kerepotan. Selain susah mencari posisi Wirjo yang belum ketemu, mereka juga direpotkan mengurus jenazah korban Wirjo. Diperkirakan jumlah korban sekitar 37 orang dengan 18 orang tewas, sementara sisanya mengalami luka-luka. Polisi sudah bergerak untuk mencari Wirjo, tetapi Wirjo baru ditemukan keesokan harinya, dan dia ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Wirjo diketahui tewas bunuh diri dengan mengikat lehernya di pohon di pinggir kali. Di satu sisi banyak masyarakat Banyuwangi yang kecewa karena Wirjo ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Padahal mereka ingin Wirjo ini mendapat hukuman yang setimpal. Tapi di satu sisi, masyarakat senang karena Wirjo dinyatakan sudah meninggal. Di daerah Banyuwangi itu sendiri, kisah Wirjo memiliki beberapa versi. Ada yang mengatakan,
Wirjo kesetanan setelah minum darah korban bersamanya yang bernama Arbayah. Ada juga yang mengatakan dia ini hanya minum darah sapi. Bahkan ada juga yang mengatakan tindakan sadis yang dilakukan Wirjo ini karena dipicu oleh ilmu hitam yang dipelajarinya sebelumnya. Wirjo juga dikabarkan berpuasa 40 hari sebelum melakukan pembantaian. Apapun itu, sampai saat ini belum diketahui secara pasti kenapa dia tega menebas semua orang yang ditemuinya. Kisah pembantaian tragis yang dilakukan oleh Wirjo menjadi sebuah legenda bagi masyarakat Banyuwangi. Makam Wirjo ini sampai sekarang masih banyak didatangi, karena mungkin mereka penasaran dengan cerita sang pembunuh legendaris. Demikianlah kisah Wirjo, pembunuh legendaris dari Banyuwangi, yang tak akan terlupakan sampai sekarang. Buat kalian yang suka dengan channel ini, silahkan ketik like, subscribe, komen, dan share ke sosial media kalian. Oke, sekian dulu video dari saya. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.